Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Srila Syarifah, Ali Muntaha, dan Siti Khalifatul Makfiroh. Mari kita simak presentasi dari kelompok kami. Perkembangan anak SD, yaitu ada perkembangan kognitif. Anak pertama yaitu Asya. Asya kurang pandai dalam hal berhitung namun sudah bisa dalam menyebutkan angka-angka dari 1 sampai 100. Pemahaman yang masih rendah soal pengaplikasian matematika dalam kehidupan sehari-harinya, mampu mendeskripsikan tentang sebuah benda dengan baik. Selanjutnya yaitu ada Bahtiar. Bahtiar sudah bisa mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sudah bisa memahami hukum percakapan, mampu mengklasifikasi dan membedakan hal yang bersifat umum. Anak sudah bisa membedakan sesuatu berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Selanjutnya yaitu ada Amel. Amel sudah bisa memecahkan masalah yang lebih rumit. Amel bisa mengoperasional verb, yaitu memilih, mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, memodifikasikan, meramalkan, menunjukkan, dan mempraktikkan suatu materi. Amel sudah bisa berpikir lebih dalam dan dapat berimajinasi terhadap suatu objek yang digambarkan. Kedua yaitu ada perkembangan fisik. Anak pertama yaitu Asya. Asya memiliki perkembangan fisik dengan berat badan 24 kg dan tinggi badan 125 cm. Perbandingan antara tinggi badan dan berat badannya cukup ideal dengan teman-teman seusianya. Yang kedua yaitu ada Bahtiar. Bahtiar memiliki tinggi 140 cm dengan berat badan 44 kg. Untuk usia 10 tahun dengan tinggi badan dan berat badan tersebut masih tergolong normal dan ideal. Yang ketiga yaitu ada Amel. Amel memiliki pertumbuhan badan yang baik dan memiliki tinggi badan yang normal serta sesuai dengan umur Amel. Yang ketiga yaitu ada perkembangan motorik. Anak pertama yaitu Asya. Asya sudah pandai dalam hal menulis, namun masih ada beberapa huruf yang masih belum tertulis rapi. Asya sudah bisa mengendarai sepeda dengan roda 2. Asya juga sudah mampu menjaga keseimbangan badannya dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti bentuk olahraga dan permainan. Selanjutnya ada Bahtiar. Bahtiar memiliki perkembangan yang sangat baik. Bahtiar sudah mampu melakukan aktivitas fisik seperti bisa berlari, melompat, dan melakukan banyak gerakan, sehingga dalam kesehariannya Bahtiar selalu bahagia dan tidak mau diam. Selanjutnya yaitu ada Amel. Saat Amel berolahraga, Amel mampu mengontrol gerakan tubuhnya seperti menggerakkan tangan dan kaki dengan baik. Otot-otot tangan dan kaki sudah mulai kuat sehingga dapat melakukan aktivitas fisik seperti menendang, melompat, melempar, menangkap, dan berlari dilakukan secara akurat. Yang keempat yaitu ada perkembangan bahasa. Anak pertama yaitu ada Asya. Asya sudah pandai berbicara dengan jelas dan sudah mampu menggunakan bahasa dengan baik. Meskipun terkadang Asya masih sulit membedakan mana bahasa yang baik dan mana yang bahasa yang kasar. Asya bisa mengikuti instruksi yang diberikan oleh orang tua, guru, maupun orang lain di sekitarnya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada Bahtiar. Bahtiar belum bisa melakukan komunikasi yang tepat dan efektif dengan orang lain, dan dengan teman sebayanya, sering menggunakan bahasa yang kasar yang tidak baik untuk anak seusianya. Akan tetapi terhadap orang tua, Bahtiar ini tidak pernah berbicara kasar. Selanjutnya yaitu ada Amel. Amel sudah mampu menggunakan bahasa dengan baik untuk berbicara dengan orang yang lebih tua darinya. Bahasa yang digunakan saat berbicara dengan teman-temannya berbeda pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua darinya. Yang kelima yaitu ada perkembangan sosial. Anak pertama yaitu ada Asya. Asya sudah bisa bersosialisasi dengan baik kepada orang tua dan orang-orang yang ada di lingkungannya. Asya juga sudah mampu berinteraksi dengan teman-temannya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Namun kesehariannya lebih banyak bermain HP daripada berinteraksi dengan temannya. Selanjutnya yaitu ada Bahtiar. Bahtiar memiliki perkembangan sosial yang cukup baik. Kesehariannya lebih banyak diisi dengan bermain secara langsung tanpa gadget. Hal-hal yang menjadi topik pembicaraan seputar game dan bermain dengan mainan tradisional bersama teman-temannya. Selanjutnya yaitu ada Amel. Amel sudah mampu memahami kondisi dirinya yang pandai berhitung. Sehingga Amel menyukai permainan yang imajinasi. Amel memiliki emosi yang cenderung positif, sehingga memusatkan perhatiannya kepada belajar dan cenderung tidak bermalas-malasan. Perkembangan pada anak SMP. Yang pertama, perkembangan kognitif. Safira pandai dalam hal hitung-menghitung. Dia suka memahami hal-hal yang menurut dirinya dianggap sebagai suatu hal yang baru, mulai berpikir logis tentang keadaan di sekitarnya. Fuji, anak sudah mulai bisa berpikir logis dan mampu berpikir kreatif, walaupun terkadang dalam mengambil keputusan masih labil dan ragu. Sedangkan Imam sudah mampu menguasai pelajaran dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang diberikan oleh gurunya dan mendapatkan hasil nilai yang maksimal. Yang kedua yaitu perkembangan fisik. Safira memiliki berat badan 42 kg dan tinggi badan 155. Antara berat badan dan tinggi badan sudah cukup ideal bagi anak seusianya. Namun, antara dia dengan teman-temannya, dia terlihat lebih tinggi. Fuji, anak memiliki tinggi badan 154 dengan berat badan 65 kg. Untuk usia anak 14 tahun dengan perbandingan tinggi badan dan berat badan tersebut, bisa dibilang anak ini sedikit kelebihan berat badan. Selanjutnya, Imam memiliki perkembangan fisik yang sangat pesat dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 147 cm. Perbandingan antara bagian tubuhnya cukup ideal dengan bentuk tubuh yang gemuk dan berisi. Yang ketiga ialah perkembangan motorik.
Safira sudah baik dalam hal permainan ataupun olahraga yang menggunakan fisik. Fuji, perkembangannya cukup baik, sedikit sulit melakukan gerakan yang berlebihan, dikarenakan memiliki berat badan yang cukup gemuk sehingga terkadang dia lebih senang melakukan sesuatu yang tidak perlu melakukan banyak aktivitas fisik. Sedangkan Imam sering berolahraga setiap pagi. Imam gemar dalam bidang olahraga, misalnya futsal, agar otot-otot Imam tidak lembek dan memiliki keseimbangan tubuh yang kuat. Yang keempat, yaitu perkembangan bahasa. Safira sudah sangat baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dia juga bisa memilih mana bahasa yang harus digunakan antara untuk orang yang lebih tua darinya, teman sebaya, ataupun orang yang lebih muda darinya. Fuji sudah bisa melakukan komunikasi yang tepat dan efektif dengan orang lain, walaupun terkadang bahasa yang dia gunakan kepada teman dan orang tua sama, tapi masih bisa membedakan sopan dan tidak sopannya. Imam, dalam keterampilan berbahasa, Imam mampu menggunakan bahasa yang baik, dan Imam selalu menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, perkembangan sosial. Safira sudah cukup bagus dalam hal bersosialisasi dengan teman sebayanya, namun terkadang dia lebih suka menyendiri daripada harus berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Dia juga sering berdiam diri jika berada di lingkungan baru yang masih asing baginya. Fuji, perkembangan sosialisasinya cukup baik, walaupun sedikit pemalu dalam mengutarakan pendapat kepada orang lain, masih terbawa arus pergaulan dan masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Sedangkan Imam memiliki emosi yang positif seperti perasaan yang senang, bergairah, bersemangat, dan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga Imam aktif berdiskusi dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, perkembangan pada anak SMA. Yang pertama, perkembangan kognitif. Daya cukup baik dalam perkembangan kognitif, mampu menjalani relasi dengan orang lain dengan sangat baik, mampu memahami tentang dirinya sendiri, perasaan, kepekaan, dan kekurangan dari dalam dirinya. Berikutnya, Fatur. Fatur sudah bisa berpikir secara logis dan dapat memecahkan masalah dalam setiap permasalahan, sudah bisa membuat strategi rencana dan tujuan hidup. Aris mampu memecahkan masalah bernalar, berdasarkan hipotesis, menggabungkan sejumlah informasi secara sistematis, menggunakan rasio dan logika dalam abstraksi, memahami dan membuat perkiraan di masa depan. Yang kedua, perkembangan fisik. Dayat memiliki berat badan 60 dan tinggi badan 175 cm. Antara berat badan dan tinggi badan sudah cukup ideal, namun terlihat kurus dibanding dengan teman-temannya. Fatur memiliki tinggi badan 168 cm dengan berat badan 55 kg. Untuk ukuran seorang laki-laki umur 17 tahun, perbandingan tersebut membuat dia terlihat kurus. Sedangkan Aris, secara fisik Aris terlihat lebih besar daripada teman-teman seusianya. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik. Dayat sangat baik dalam perkembangannya karena anak lebih suka dengan kegiatan yang berhubungan dengan fisik daripada logika. Fatur, perkembangannya sangat baik, lebih senang melakukan berdiam diri di rumah Rizky. Pun menguasai beberapa jenis olahraga yaitu futsal, badminton, voli, dan kegiatan fisik lainnya. Sedangkan Aris mampu menjaga keseimbangan badannya dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk olahraga dan permainan. Yang keempat, perkembangan bahasa. Dia sudah baik dalam hal berbahasa dan berkomunikasi. Namun, bahasa yang digunakan untuk orang tua dan teman sebayanya masih sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Dia juga seringkali berkata kasar jika dia sedang emosi ataupun sedang marah. Fatur sudah bisa melakukan komunikasi yang tepat dan bisa menemukan cara menyusun pendapat dan tidak sungkan untuk mengutarakannya. Aris saat berbicara dengan teman-temannya berbeda pada saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang terakhir yaitu perkembangan sosial. Daya sangat baik dalam hal bersosialisasi, tidak hanya dalam lingkungan keluarga, teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, melainkan dia sudah bisa bersosialisasi terhadap orang lain. Fatur, perkembangan sosialisasinya sangat baik, sudah bisa mengutarakan pendapat, bisa bergaul dengan siapa saja, tidak pemalu dan aktif di segala kegiatan masyarakat. Walaupun terkadang dalam kegiatan sosialnya sering diisi dengan bermain gadget bersama teman-temannya. Aris memiliki sifat egois atau menganggap dirinya sentral sosialisasi. Aris lebih senang berkumpul dengan teman-temannya dibanding berkumpul dengan keluarganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.